Gue tuh ya kalau boleh jujur gimana gue memandang sosok ayah tuh gue nggak tahu. Gue tuh cuman parno, takut banget anak gue merasa ayahnya tuh tidak ada atau tidak hadir gitu. Apakah gue ayah yang baik? Nggak tahu gitu. Apakah gue suami yang baik? Gue juga nggak tahu. Tapi gue pengennya tuh gue nggak pengen. Gue sama anak gue harus selalu bareng kalau gue ya tidur. Sama kalau setiap Juni biasanya libur anak sekolah kenaikan kelas, gue biasanya udah nggak bisa dihubungin sama siapa-siapa. Kerja gue biasanya barengan sama anak-anak terus karena mereka liburan. Sama pengen aja bareng, walaupun mungkin di rumah tuh jangan bayangin gue ngurusin anak. Enggak, sama, gue juga melihat dari jauh main handphone juga kadang-kadang normal sekali. Cuman versi baik tuh gimana ya? Versi baik tuh mungkin nanti anak gue kalau udah gede kali ya bisa ngomongnya gitu. Gue nggak tahu apakah dia memendam kalau udah gedenya. Mungkin sama ya sama teman-teman yang ngerasa punya ayah. Kadang-kadang kita juga punya keluhan sama orang tua kita. Gue juga punya keluhan sama orang tua gue gitu loh. Jadi gue tuh cuman bisa sosok ayah yang baik tuh seperti apa. Kadang gue cuma bisa ngeliatnya di film nih. Di film tuh keren banget kayak film-film ayah itu gitu. Cuman kalau di kehidupan pribadi tuh sosok ayah yang seperti apa kita juga masih mencari ya. Karena kan kalau di angkatan gue, mungkin di angkatan teman-teman juga banyak ayah tuh sebagai pencari nafkah gitu loh. Pencari nafkah, sibuk di luar rumah, urusin sama nyokap stres anaknya bandel-bandel gitu. Dan gue pribadi kebetulan sekarang lebih modern lagi, di mana pencari nafkah itu bukan hanya bapak, tapi istri gue juga pintar melakukan. Dia kayaknya lebih jago ya daripada gue. Jadi dia lebih pintar melakukan itu. Jadi sebagai sosok ayah yang baik tuh nggak tahu. Gue juga masih nyari ayah yang baik tuh gimana. Cuman sekarang setiap harinya tuh gue masih kayak kalau bisa ada waktu kurang tidur jemput anak sekolah pun antar jemput anak sekolah, ayo gitu. Kira-kira terbaiknya apa? Apalagi dengan mendapat penghargaan, sudah mencapai versi terbaik kamu nggak sih? Enggak, gue tuh malu tau kadang-kadang gitu. Apa selalu malu dengan, aduh gitu kayak ngerasa gue bukan aktor kayaknya ya gitu. Malu aja kayak kan di film ini akan nongol nih, ini adalah film setelah nanti gue kemarin dapat penghargaan dan aduh gue gak janji bisa menampilkan hal yang bagus atau apa, nggak tahu harus memenuhi harapannya gimana, cuman gue lakukan dengan sungguh-sungguh tapi kayak nggak tahu predikat itu tuh gue masih malu. Malu Kang, gitu, ini kan dari Akang sendiri kan dekat banget sama Echa ya, sampai gemes banget. Ada rencana nggak sih untuk pengen punya momongan baru untuk perempuan? Selalu ada rencana dari anak pertama juga dulu rencananya perempuan, namanya juga nama perempuan sebenarnya gitu. Tapi ternyata yang gue punya sekarang laki-laki juga seru banget gitu. Dan gue sih kayaknya 2 aja ya udah cukup sekarang. Nggak tahu kalau kebobolan ya, gue nggak tahu ya. Cuman kalau nanti dapat anak perempuan kan nanti dapat menantu dari anak gue gitu. Mungkin nanti menantu gue bentukannya kayak Eca gitu juga kali, jadi ya kalau gue sih selalu suka karena gue pengennya punya anak perempuan atau yang seperti bini gue gitu. Bini gue tuh orangnya nggak menye gitu loh, kayak santai, berat, cuek, nggak pernah make up, dan nganter anak sekolah kayaknya nggak pernah mandi dia, kayak mandinya dia kadang maghrib gitu. Jadi seru. Mas Ringo, boleh dong kira-kira legacy Mas Ringo gitu yang kayak diharapkan untuk ditinggalkan buat kedua anaknya apa? Itu dia tuh, gue tuh masih mencoba mencari tahu apa artinya jadi orang tua kalau peninggalan warisan. Karena gue punya keyakinan anak gue tuh sanggup nantinya gitu loh. Anak gue tuh sanggup untuk struggle hidup yang semakin keras ini gitu loh. Jadi kalau misalnya legacy seperti apa, kita lihat nanti ya legacy. Kalau sekarang sih semuanya gue akan serahkan kepada mereka ya gitu. Tapi legacy kayak nama besar gue apa nggak ada gitu, legacy apa gitu. Gue kayak satu contoh yang lucu, setelah gue dapet piala kemarin, anak gue tuh lagi tidur karena itu kejadiannya malam. Tiba-tiba besoknya anak gue tuh gue jemput sekolah kan. Kamu tahu nggak sih, Biarkan semalam tuh bapak baru dapat penghargaan. Tahu, mama cerita. Piala apaan sih itu? Dia cuma, gue juga ya nggak piala apa-apa sih. Gue juga tidak menjelaskan itu. Pas dia pulang, mana pialanya itu? Gedean piala basketnya Biorka ya?
iya emang bagusan piala kamu sih gitu. Dia nggak ngerti artinya itu apa, dan memang nggak penting pencapaian gue di luar sana gitu, yang penting tuh cuma gue hadir jadi ayahnya mereka di rumah tuh, udah itu doang gitu loh. Bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak main gitu. Jadi kalau misalnya legacy apa yang akan gue tinggalkan, pertama gue tidak berencana meninggalkan mereka, walaupun suatu saat gue akan meninggalkan mereka gitu ya, karena takdir dan segala macam. Tapi gak tau, gue punya keyakinan kuat banget, dua-duanya anak gue akan sanggup untuk tidak mengharapkan apa-apa dari bapaknya, nggak ngerti. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Ada dekat di sandal tuh sama kamu yang orang nggak tahu. Lain sebagai ayah, sebagai aktor. Fun fact, apa ya? Sebagai aktor yang orang nggak tahu entah itu ketika di belakang layar kamu kayak ada seperti ini. Apa? Dalam hal apa dulu nih, terlalu luas ya? Terlalu luas, yang lain apa Sebagai ya? aktor. Sebagai aktor, ya orang nggak Entah itu tahu. kebiasaan kamu. Oh, sebagai aktor, dulu gue pernah mencoba film yang ada adegan ciumannya, nggak tahu atau enggak, tapi itu disupport sama istri gue karena ceritanya bagus. Dan setiap gue berangkat pada saat itu, istri gue selalu nanya, udah belum ada kedip, udah belum, itu buat gue ganggu sekali. Dan akhirnya kayak, udah cukup itu aja, kayaknya nggak akan ada lagi gitu. Cuman lucu aja gitu, dimana istri gue selalu support dan apa yang gue lakuin. Setiap skenario yang datang, gue bisa minta pendapat dia segala macam. Fun fact-nya itu. Fun fact kedua, beneran ini mah, istri gue duluan yang suka sama gue. Gue tuh selalu, nggak mungkin candaan lo. Bini gue duluan, yang bucin tuh dulu dia. Tapi nggak pernah dipercaya, kan fun fact kan. Istri gue duluan, dulunya. Sekarang aja berbalik emang, sekarang dia lebih ke anak-anak. Cuma dulunya tuh dia duluan yang suka sama gue gitu. Fun fact ketiga, Kebiasaan mungkin. biasanya apa ya? Oh, waktu anak gue lahir, waktu anak gue pertama lahir, baru kan gue belum pernah pertama kali lihat anak baru keluar dari perut. Jelek banget anak gue. Gue nggak nangis nggak apa mah. Buset, jelek banget, keriput gitu loh. Karena kalau kita ngehadirin anak bayi, kan udah dibersihin, udah diranjang bayi tuh, ih lucu. Ini mah baru benar-benar baru keluar perut, darah keriput. Jelek banget. Jadi gue tuh dulu nggak ada terharu atau apa, bingung. Kenapa anak gue gini ya? Kenapa anak gue gini ya? Gitu. Karena nggak punya pengalaman, paling gitu aja sih. Sisanya nggak kepikiran, pertanyaan dadakan soalnya. Mungkin cerita punya cewek makanya di film. Oh udah tadi. Udah ya. Nama anak pertama gue tuh Bjorka. Jauh sebelum itu di umur 20, gue tuh ngefans banget sama penyanyi namanya Bjork dari Iceland. Udah gitu gue kasih nama, dari umur 20 gue udah tahu gue mau ngasih nama anak akan Bjorka dari umur gue 20. Tiba-tiba dokter ngasih tahu di kehamilan istri gue 4 bulan, anaknya laki ya, selamat. Gimana gue persiapinnya nama perempuan lagi. Akhirnya ternyata keluar itu Bjorka masih cocok lah buat anak cowok gitu. Iya, gue selalu pengen punya anak perempuan karena nggak tahu, gemes aja. Kalau ada temen gue bawa anak perempuan juga gemes. Bukan berarti gue nggak mensyukuri anak gue yang sekarang juga membuat hidup gue sangat lengkap sekali gitu. Cuma dulu mikirnya, lucu ya gitu kalau anak perempuan tuh kayak katanya lebih dekat ke bapaknya. Karena dua anak yang gue punya sekarang sangat-sangat lebih dekat ke ibunya. Jadi ibunya tuh tidur bisa gitu karena kanan kiri dipeluk gitu loh, sedangkan bapaknya jauh gitu. Dan itu tuh menurut gue, apa sih rasanya itu tuh selalu ditempel sama anak tuh, karena menurut gue itu romantis sekali. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.